Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian Ba'da Maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Kita dipilih oleh Allah menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena di majelis ini dua-duanya ada dalam sifat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Di majelis kita ini ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang menyampaikan, ada yang mendengar. Ini artinya apa? Bahwa majelis kita ini majelis yang disifati oleh baginda Rasulullah, majelis terbaik, majelis yang di dalamnya mengajarkan ilmu Al-Quran, yang di dalamnya ada qisasul anbiya, kisah cerita para nabi dan para rasul. Sebagaimana kemarin disampaikan di awal surat Yusuf, bahwasanya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami, kata Allah, naqussu 'alaika, mengkisahkan kepada kalian ahsanal qasasi, yaitu sebaik-baiknya kisah, sebaik-baiknya sejarah yang diungkap oleh Allah, ditulis dalam tinta emas Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran sepanjang zaman. Makanya dalam Al-Quran ada surat khusus namanya surat Yusuf. Dari awal sampai akhir itu menceritakan sejarah, perjuangan dan juga kehidupan beliau Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Di ayat ke-6 ini masih ada munasabah hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang kemarin disampaikan bahwasanya ketika Yusuf ini bermimpi, bahwasanya beliau melihat ada 11 bintang gemintang, wasyamsa wal qamar, juga matahari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semuanya, kata Yusuf, mereka itu tunduk kepadaku. Maka ketika disampaikan kepada ayahandanya, maka ayahandanya memberikan saran, ya bunayya la taqsus ru'yak, duhai anakku, mimpimu ini tolong jangan ceritakan kepada saudaramu. Karena kalau engkau ceritakan, maka yang muncul adalah sifat hasud, iri, dengki yang ada di dalam diri mereka. Kenapa iri?
karena nggak ingin kalau yang jadi nabi itu kamu, pengennya mereka kakak-kakakmu yang pengen menjadi nabi dan rasul. Makanya jangan ceritakan mimpimu ini karena akan menjadi petaka bagimu. Ini di awal surat Yusuf Allah ceritakan perjalanan hidup beliau. Kemudian Allah sampaikan wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Wa kadzalika, dan yang demikian itu, ini diantara keutamaan dan kelebihan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Yajtabika, Allah memilih engkau, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan juga memberikan kelebihan dengan mengajarkan kepada engkau wahai Yusuf min ta'wilil ahadits, kamu punya kemampuan untuk mentakwil daripada mimpi-mimpi. Jadi diantara kemampuannya Nabiullah Yusuf, beliau itu bisa mentakwil mimpi, membaca mimpi, bahwa mimpi itu akan menjadi begini itu ditafsirkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Makanya sekali lagi, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan orang yang beriman. Bahkan termasuk Quran sendiri itu diantara cara Allah menurunkannya adalah melalui mimpi yang disebut sebagai ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Dan ini kebanyakan daripada ayat Al-Quran disampaikan malaikat Jibril kepada baginda Nabiullah Muhammad melalui mimpi. Dan mimpi bagi orang-orang seperti kita ini, kata Rasulullah SAW pun, itu adalah bagian daripada kenabian. Seberapa persen daripada kenabiannya para nabi. Jadi kalau kita ini bermimpi, yang mimpinya itu adalah mimpi yang bukan kembangnya mimpi, ini kan sering menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita ini dikasih mimpi oleh Allah, itu jangan kemudian dianggap sambil lalu. Pasti mimpi itu merupakan ibrah, pelajaran. Jadi misalnya kita ini malam diberikan oleh Allah mimpi, itu kita pelajari dulu. Kalau kita belum bisa membacanya saat itu, maka kita bisa jadikan sebagai titenan. Jadi kalau kita ini belum bisa saat itu untuk membacanya, maka kita barangkali bisa membaca hasil daripada mimpi kita itu setelah selang beberapa hari atau beberapa bulan. Oh, ternyata mimpiku dulu itu artinya begini. Ternyata mimpiku itu dulu ini Allah ingin menyampaikan bahwasanya saya harus begini. Atau karena mimpi dulu itu, oh ternyata Allah ingin mengingatkanku seperti ini. Jadi kalau kita ini mencoba untuk menafsirkan, mempelajari apa yang Allah ajarkan di dalam mimpi, insya Allah kita akan mendapatkan satu pelajaran, bisa tadi memaknai, menafsirkan mimpi-mimpi kita. Ini perlu latihan. Jadi membaca tanda-tanda yang Allah berikan lewat mimpi. Nah, beda dengan orang-orang yang memang punya ilmu hikmah, itu biasanya habis mimpi bisa membacanya, sehingga apa-apa yang menjadi pelajaran dalam mimpi itu bisa menjadi
satu tanda-tanda, menjadi ragu-ragu. Oh, saya mimpi ini berarti kayaknya Allah memberikan peringatan saya nggak boleh ini. Oh, saya bermimpi ini berarti ini petunjuk dari Allah, kayaknya saya boleh melakukan ini. Itu kalau orang hatinya ini bersih, diberikan oleh Allah namanya hikmah, sehingga bisa membaca tanda itu sebelum terjadi. Kalau kita barangkali ya tadi butuh latihan, butuh latihan terus-menerus. Jadi di antara kemampuan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawaik. Dan juga Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf yutimmu ni'matah, menyempurnakan nikmatnya dengan diangkat menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf genap dan lengkap. Wa ala ali Ya'qub, dan juga kepada keluarganya Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Itu diantara kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada keluarga Nabiullah Ya'qub, yaitu diangkat salah satu anaknya beliau, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi Yusuf itu kan bin Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi dari mulai Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Yusuf itu semuanya jadi nabi. Jadi berurutan, tidak ada selang waktu atau generasi yang tanpa jeda menjadi nabi dan rasul. Dari mulai Nabiullah Ibrahim punya anak namanya Nabiullah Ishaq, Nabiullah Ishaq punya anak namanya Nabiullah Ya'qub, Nabiullah Ya'qub punya anak diantaranya Nabiullah Yusuf. Semuanya 4 generasi itu menjadi nabi dan rasul. Dan ini disifati oleh Allah, yutimma ni'matahu 'alaik wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana Allah berikan kesempurnaan nikmat kepada bapak-bapaknya mereka, yaitu Ibrahim dan Nabiullah Ishaq alaihissalam. Ini sekali lagi bahwa 4 generasi berturut-turut menjadi nabi dan rasul. Beda dengan Nabiullah Muhammad SAW sampai kepada Nabiullah Ibrahim, itu kan ada beberapa generasi yang tidak menjadi nabi dan rasul. Jadi Nabiullah Muhammad itu ya keturunannya Nabiullah Ibrahim, tetapi bapak dan kakek moyangnya Nabiullah Muhammad beberapa generasi itu vakum, tidak menjadi nabi dan rasul. Bapaknya Nabiullah itu Muhammad, bapaknya Muhammad itu adalah Abdullah, bapaknya Abdullah itu Abdul Muthalib. Ya orang baik, orang soleh, tapi tidak menjadi nabi dan rasul. Beda dengan Yusuf ini. Yusuf bapaknya ya seorang nabi, kakeknya ya seorang nabi, mbah buyutnya juga seorang nabi. Makanya disifati oleh Allah, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Jadi sebagaimana aku sempurnakan nikmatnya kepada Ibrahim dan kepada Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu alimun adalah zat yang maha mengetahui, hakim dan juga zat yang maha bijaksana. Nah, ini diantara berkahnya doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai 4 generasi menjadi seorang nabi dan seorang rasul, karena didikan tauhidnya ini yang luar biasa.
Sebagaimana dulu di Qisasul Anbiya tentang Nabiullah Ibrahim, yang paling hebat dalam didikannya Nabiullah Ibrahim itu kan dalam menanamkan tauhid. Jadi menanamkan tauhid itu luar biasa. Makanya buahnya ya pantas 4 generasi itu menjadi seorang nabi dan rasul. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Menanamkan tauhid ini sekarang barangkali sudah menjadi barang langka. Anak-anak kita lebih senang kita dididik dengan didikan-didikan yang arahnya itu hampir semuanya dunia. Kita jarang sekali misalnya ketika kumpul ngobrol dengan anak-anak, kemudian kita kenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman bah-bah kita dulu lagi jagongan santai, itu anaknya cucunya diingatkan, dikenalkan dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman kita ini kayaknya sudah barang langka orang tua yang kemudian mengajarkan anaknya untuk kenal dengan Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya barang langka ini sudah menjadi barang istimewa kalau kita punya. Ini menjadi barang yang sangat berharga, mutiara yang tiada ternilai harganya. Apalagi momentum-momentum ketika kita kumpul dengan anak, kumpul dengan cucu kita misalnya, sempatkan 1 patah 2 patah nasihat yang kita ini nasihatnya untuk mengingatkan tauhid kita, menanamkan tauhid kita. Wong Nabiullah Ibrahim saja dalam menanamkan tauhid, dan juga Nabiullah Ishak alaihissalam dalam menanamkan tauhid itu, sampai-sampai dalam keadaan nazar sakaratul maut saja masih mengingatkan dan mengajarkan tentang tauhid. Kita akan tahu orang dalam keadaan sakaratul maut nazar itu kan susahnya minta ampun, sakitnya luar biasa. Tapi apa yang keluar dari lisannya orang yang punya kebijaksanaan yang luar biasa. Khawatir kalau generasi setelahnya ini putus tauhidnya. Makanya kemudian mengingatkan bahwa Sobiha Ibrahim bani wa Yaqub, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabiullah Ibrahim, dan juga sama kalimat ini juga disampaikan oleh Nabiullah Ishak, bahwasanya 2 anakku Allah telah memilihkan untuk kalian ad-din, yaitu agama yang hanif, agama yang lurus. Maka kemudian diingatkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk taat kepada aturan-aturan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nasihat ini kan tadi sudah barang langka. Kita seringkali nasihatkan kepada anak-anak, kerja sing apik ben entuk duit, kerja sing bener. Seringkali nasihat-nasihat kita ini hanya berhenti dalam urusan-urusan perkara-perkara dunia. Padahal itu hanya fata morgana saja. Sementara Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yaqub, itu yang disampaikan adalah urusan-urusan yang paling mendasar. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai anakku, jangan sekali-kali kalian untuk meninggal dunia itu kecuali lisanmu masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali kalian, duhai anakku, masih mau rukuk dan sujud, masih mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak yang dididik dengan didikan yang baik
didikan dari hati dan diterima dengan hati, maka anak-anaknya Nabiullah Ibrahim pun sanggup mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslim. Nah, ini barangkali jawabannya kita atas dulu harapannya orang tua kita. Tapi belum tentu kita punya harapan seperti itu anak kita bisa menjawab qalu na'budu ilahak, kami juga pasti akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishaq. Siapa itu? Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini bisa menjawab dengan bukti kita ini masih ruku dan sujud, masih mau sholat, itu artinya kita sudah bisa menjawab harapannya orang tua kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang punya harapan ini bisa dijawab oleh anak-anak kita? Dengan mengatakan anak kita mengatakan bahwa duhai ayahku, saya pun pasti akan menyembah Tuhan yang engkau, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti aku tetap akan rukuk dan sujud, pasti tetap aku akan sholat 5 waktu. Nah, ini PR yang besar bagi kita. Kalau sekarang kita ini masih sergap ke masjid, masih rukuk dan sujud untuk sholat, apakah kemudian anak-anak kita, generasi setelah kita ini masih mau dan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mau ke masjid, masih mau rukuk dan sujud? Nah, ini pelajaran di antara sejarahnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, bahwasanya dari ajaran dan pengajaran mbah-mbah mereka, bapak-bapak mereka itu dengan ketulusan dan contoh yang baik, maka anaknya pun akan menjadi anak yang baik. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi Yusuf, dan sungguh benar-benar. Ini ayat ini diawali dengan kalimat taukid, kalimat penguat. Jadi kalau dalam tafsir itu, kalau Allah sampai ngomong, ngendikan, bahkan diawali dengan kalimat taukid, itu artinya bahwa yang Allah sampaikan ini bakal banyak orang yang gak percaya. Dalam tafsir juga disebutkan bahwasanya kok sampai Allah ngendikan dengan penguat, sungguh benar-benar. Itu artinya kalau kita sebagai orang yang beriman harus betul-betul gateke, memperhatikan betul, karena Allah saja yang maha, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rizki dan nikmat kepada semua makhluk termasuk manusia saja. Kadang-kadang ucapannya itu didustakan oleh makhluknya. Kadang-kadang ucapan Allah yang maha benar saja itu butuh penguat, karena sering diabaikan oleh makhluk. Makanya di ayat ini Allah sampaikan laqad kana fi Yusuf wa ikhwati, dan sungguh benar-benar dalam kisah Yusuf dan juga saudaranya itu ayatul lisailin, adalah benar-benar menjadi pelajaran, menjadi ayat, menjadi tanda bagi orang-orang yang bertanya. Dan ini menjadi pelajaran sepanjang hayat. Jadi pelajaran kisah Nabiullah Yusuf ini betul-betul setiap etape episodenya yang disampaikan, diceritakan oleh Allah itu penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran. Termasuk tadi
ketika seseorang di dalam keluarga, ini keluarga, bukan orang lain, kakak adik, satunya sukses, satunya mungkin gak sukses, itu potensi hasutnya itu ya besar banget. Dan penyakit hasut itu ternyata ya penyakit yang paling tua setua umur manusia. Sebagaimana dulu iblis itu juga pernah hasut dengan manusia yang namanya Adam. Makanya di antara etapa pelajaran hidup dari Nabiullah Yusuf, ketika seseorang itu dijangkiti penyakit hasut, dan hasut ini gak pilih-pilih, terhadap kakak adik pun itu bisa terkena hasut. Satunya sukses, satunya enggak sukses, satunya mungkin secara zahir disenang, disayang orang tua, satunya enggak. Itu hasutnya akan keluar. Dan hasut ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Makanya kita ini betul-betul harus punya kemampuan diagnosa, mendiagnosa hati ini. Ya Allah, apakah hati ini terjangkit penyakit yang namanya hasut? Sebab kalau kita ini gak punya ilmu, kemampuan untuk mendiagnosa, gak ada orang yang tahu tentang penyakit yang kita idam. Gak ada dokter di dunia ini kemudian mendiagnosa penyakit hasutnya kita. Gak ada rumah sakit yang bisa mendiagnosa. Padahal apa? Penyakit ini paling berbahaya. Kalau penyakit liver, kanker, stroke, dokternya banyak. Padahal apa? Penyakit zahir, penyakit dunia ini sejatinya gak ada yang berbahaya sama sekali. Ketika seorang itu sudah meninggal dunia, penyakit livernya, penyakit jantungnya, stroke-nya gak akan kambuh lagi nanti di akhir. Tapi kalau orang punya penyakit namanya hasud, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi butuhnya kita itu ngaji Quran supaya kita ini bisa dinasihati Quran, didiagnosa oleh Al-Quran. Kita ini punya penyakit hati namanya hasud gak? Kalau ada dan cepat diobati. Kita segera untuk mengobati. Cirinya orang hasut itu apa? Nah, ini untuk mendiagnosa. Kita punya barometer, punya ukuran untuk mengukur hati ini hasut atau enggak. Cirinya orang hasut itu ketika melihat orang lain itu senang, itu rasanya kita susah. Apalagi kalau saudara, apalagi kalau serumah, wah itu hasutnya bisa nemen nih. Makanya baginda Rasulullah SAW kan mengajarkan kalau orang itu sudah rumah tangga, kok dipisah. Orang kita ngontrak atau ngekos dipisah supaya apa? Supaya meminimalisir sifat hasut. Soalnya kalau rumah tangga itu dalam satu rumah, bahkan meskipun dengan mertua, itu kadang-kadang ya hasutnya itu timbul. Padahal sama orang tua sendiri, padahal sama mantu anaknya sendiri. Makanya tadi Kanjeng Nabi di dalam mendidik kita meminimalisir sifat hasut. Apalagi tadi kakak beradik dalam satu rumah, wah itu potensinya sangat besar. Makanya kita ini perbanyak untuk latihan meminimalisir sifat hasut. Jadi kalau ada orang lain kok senang, kok hati kita malah suntuk, sumpah, hati-hati. Dan ketika melihat orang lain susah, kok malah kita senang, nah itu juga hati-hati. Ada embrio penyakit hasut dan. Makanya harusnya ketika kita ini melihat orang lain itu senang, harusnya kita belajar ikut senang. Alhamdulillah, saudaraku diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada saudaraku
ini bisa bermanfaat, berentek manfaati dan bisa melebar, nikmatnya bisa kita rasakan. Nah, ini apa namanya? Mengobati sifat hasud. Dan sifat hasud ini sekali lagi itu penyakit yang sangat berbahaya. Bahayanya hasud itu bukan hanya bagi orang yang terkena penyakitnya, tapi juga pada lingkungan. Ketika satu lingkungan, baik lingkungan terkecil dalam keluarga atau lingkungan dalam masyarakat, banyak tumbuh penyakit hasud, itu sudah rasanya nggak nyaman. Hawane pun panas-panasan. Jadi bisa dirasakan. Kalau kita ini di rumah yang adem rasanya, insya Allah paling tidak itu penyakit hasudnya itu sudah minim. Tapi kalau di rumah atau di masyarakat itu rasanya tetangganya beli kulkas, sini malah hatinya panas. Tetangganya beli Alphard, malah kita sekarat. Itu panas-panasan terus. Itu enggak sehat. Sehatnya penyakit itu manakala kita ini jadikan itu sebagai pelecut untuk kita ini lebih sungguh-sungguh. Dalam bahasa Qur'annya itu fastabiqul khairat. Enggak apa-apa. Sifat itu sebetulnya kalau kita punya ilmunya itu bisa menjadi baik, bisa menjadi bahan bakar kita ini untuk lebih dinamis. Tapi juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Jadi sekali lagi, kayak bensin pertalite itu kan tergantung kita. Bisa menjadi bahan bakar yang bermanfaat untuk kita, tapi bisa menjadi bumerang bagi kita. Ya seperti itu. Jadi penyakit hati sebetulnya kalau kita ini tahu ilmunya, kalau kita gunakan sebagai bahan bakar untuk lebih mendinamisasi hidup kita, boleh kita saling berlomba untuk kebaikan, boleh. Tapi jangan kemudian saling menjegal, saling hasud, saling meniadakan nikmat di antara. Sana beli apa, kita pengen belinya nggak apa-apa sebetulnya, itu wajar-wajar saja. Tapi jangan sampai kemudian tadi berlomba-lomba tetapi yang tidak sehat. Ini diantara hal yang dalam etapa kehidupan awal Nabiullah Yusuf itu banyak sekali ibrah pelajaran. Makanya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'il. Dalam perjalanan hidupnya Yusuf dan juga saudara-saudaranya itu adalah ayat, tanda-tanda. Jadi rambu-rambu sebagaimana kalau kita ini jalan, itu kan pasti di setiap jalan itu ada rambu-rambu. Rambu belok kanan, ya kita ngikuti kanan. Rambu harus berhenti, kita berhenti. Kalau kita ini ada rambu tetapi menyelisihi rambu, ya pasti kita akan tidak selamat. Harusnya kanan kok malah kiri, harusnya pelan kok malah dibanterke, malah kejerumus. Karena apa? Karena kita tidak taat terhadap rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kemudian qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ilayya abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Qalu la Yusuf, dan ketika mereka berkata, saudara-saudaranya Nabiullah Yusuf berkata, la Yusuf berkata kepada Nabiullah Yusuf wa akhuhu, dan saudaranya, la Yusuf wa akhuhu, bahwasanya sesungguhnya Nabiullah Yusuf wa akhuhu dan saudaranya itu ahabbu ilayya,
itu lebih dicintai abana oleh bapakku minna dibandingkan kami. Nah ini ketika sudah mulai terasa bahwa Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam karena tahu bahwa ini Yusuf calon nabi, maka perhatian kepada beliau, kepada Nabiullah Yusuf ini tentu lebih ekstra. Perhatiannya lebih dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Maka ketika saudaranya yang lain itu merasa kok ada perbedaan ya antara kami ini dengan Yusuf, dan ini sudah sangat jelas, maka yang timbul apa? Yang timbul adalah sifat hasudnya dengan mengatakan bahwasanya wa nahnu usbah, kenapa enggak kami yang diperhatikan oleh bapak? Wa nahnu usbah, padahal kami ini kalau dibandingkan dengan Yusuf, kami ini lebih kuat secara fisik, kami ini lebih berpengalaman, kami ini lebih tua. Nah sudah mulai sifat hasudnya sudah mulai muncul. Orang hasud itu kan tadi biasanya muncul karena ada beberapa kelebihan. Satu, merasa lebih tua. Yang kedua, merasa lebih berpengalaman. Yang ketiga, merasa lebih kuat fisiknya. Atau punya kemampuan apapun, ini seringkali kemudian memunculkan kok enggak kami saja yang enggak jadi nabi. Kok kami ini kalah perhatiannya yang diberikan oleh orang tua dibandingkan dengan Yusuf. Kemudian sampai-sampai mengatakan inna abana lafi dhulalim mubin. Kalau begitu orang tuaku ini pasti dia ini termasuk orang yang dhulalim mubin, orang yang sangat-sangat sesat. Nah, ini sudah luar biasa hasudnya. Bukan hanya hasud kepada Yusuf, tetapi puncak daripada puncak kehasudannya sampai mengatakan kepada orang tuanya sendiri bahwasanya inna abana lafi dhulalim mubin. Kalau begitu ini sudah gak beres ini bapakku ini sudah sesat ini, bapakku ini sudah gak benar ini. Kenapa malah Yusuf yang diperhatikan, kenapa enggak saya? Nah ini sekali lagi ini adalah pelajaran penting, jangan sampai ada penyakit hasud dalam diri kita. Kalaupun ada, ayo kita obati, kita diagnosa sedikit demi sedikit, kemudian kita terapi dengan Al-Qur'anul. Insyaallah hati kita ini termasuk hati yang salim, qalbun salim, hati yang sehat. Insyaallah qalbun salim akan ditempatkan di surganya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira itu untuk kajian pada sore malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.